Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam satu hadis, man ahya'a sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka orang tersebut telah mencintaiku. Wa man ahabbani fana ma'i fil jannah, maka orang yang mencintaiku, orang tersebut akan ada bersamaku fil jannah, dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Buat langkah yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana li Allah yang telah memberi kepada hambanya sehat badan. Begitu pula Allah memberi kepada hambanya yaitu waras pikiran, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah 5 waktu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita serukan kepada baginda kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan agama Islam dari timur ke barat, dari barat ke timur, hingga Islam ke pelosok dunia. Dengan sebab ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masa kita orang jahiliyah, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah berhala, tapi dengan sebab ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kita, menjadilah kita seorang yang menyembah Allah yang Maha Esa. Dan kata ta'zim wa ikraman saya yaitu kepada wali dan kepada Abi Rais Amma keluarga dan kepada seluruh dewan guru, dan wabil khusus kepada seluruh talabah-talabah yang khususnya di dalam kabilah Pasir. Dan saya berdiri di hadapan dewan guru dan di hadapan segala talabah dan di hadapan dewan juri. Saya ingin membicarakan sesuatu hal yang hal tersebut yang berjudul 3 golongan yang tidak dapat melihat yaumul kiamah, pada hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata oleh Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah dalam satu hadis, la yura wajhi salasatu, 3 golongan yang tidak akan dapat melihat wajahnya, 3 golongan yang tidak akan dapat melihat manisnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama, kata Rasulullah? Siapa golongan yang pertama, kata Rasulullah? Golongan yang pertama ma'ul walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kedua orang tuanya, kata Rasulullah, di saat mereka hidup di bumi Allah dan di saat mereka hidup dalam dunia Allah, mereka tak berbakti kepada orang tuanya, mereka tidak berbakti kepada orang tuanya, malah mereka berbuat ulah sampai orang tuanya menangis, sampai orang tuanya menyakiti hatinya, sampai orang tuanya sakit hati kepada mereka, hingga mereka durhaka kepada orang tuanya. Maka ingat,
suatu saat yaumul qiyamah kamu tidak akan mendapatkan dan kamu tidak akan melihat betapa manisnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat kamu hidup di dunia dan di saat kamu hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, kamu selalu berbakti kepada orang tuamu dan kamu selalu mensenangi orang tuamu. Tapi ingat, kamu suatu saat akan mendapat, kamu suatu saat akan melihat wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, tariqus sunnati, kata Rasulullah. Tariqus sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah, di saat beliau hidup di bumi Allah, mereka tak pernah mereka menghidupkan sunnahku dan tak pernah mereka mentinggikan sunnahku, menghidupkan sunnahku, maka mereka tak akan dapat melihat betapa murninya, betapa manisnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat mereka hidup di dunia, mereka selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti berselawat, seperti salat rawatib dan salat duha. Mereka membangga-banggakan dengan sunnah Rasulullah. Maka di saat mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, mereka akan mendapatkan, melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, man ahya'a sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut telah mencintaiku. Wa man ahabbani qala ma'al jannah, maka orang yang mencintaiku, orang tersebut akan ada bersamaku fil jannah, dalam surga. Hadirin, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kemuliaan. Ada 4 kemuliaan yang kemuliaan tersebut tidak diberi kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam sangat salut kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi salam sangat bangga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sangat bangga kepada kita umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, apa yang beliau berkata? Di saat aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku kata Nabi Adam, aku tidak diterima taubatku kecuali di negeri Mekah, kecuali di negeri Mekah. Disitulah taubatku baru diterima. Sedangkan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka berbuat maksiat kepada Allah, di saat mereka berbuat kefasikan kepada Allah, di saat mereka berbuat dosa kepada Allah dan durhaka, seminitpun dan kapanpun dan di saat pun mereka bertobat, tobatnya akan diterima kapanpun dan seminitpun dan lalu pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, di saat aku bertobat hanya khususnya dan hanya taksisnya kepada negeri Mekah, disitulah tobatku diterima. Yang kedua, kata Nabi Adam, di saat aku berbuat dosa kepada Allah, di saat aku berbuat kefasikan kepada Allah, di saat aku durhaka kepada Allah, aku diterima, aku ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka berbuat maksiat kepada Allah dan di saat mereka berbuat kefasikan kepada Allah, lalu mereka diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak diberi pakaian, ditelanjangi oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi Adam, di saat aku berbuat maksiat, di saat aku berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diriku dipisahkan bersama istriku yang bernama Hawa. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka berbuat dosa dan durhaka, mereka tidak dipisahkan bersama istri mereka.
Dan yang keempat di saat aku berbuat durhaka dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dikeluarkan aku dari surga hingga kepada dunia, sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dipisahkan mereka. Di saat mereka berbuat dosa, lalu mereka bertobat, diterima taubatnya, lalu mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama dengan orang yang cintai. Di saat kita hidup di dunia kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yaumul qiyamah akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang di sisinya berselawat kepadaku, tapi orang tersebut takkan berselawat kepadaku, maka orang tersebut akan tidak dapat melihat wajahku di hari kiamat. Jika tiba sore, janganlah kita tunggu waktu pagi. Jika tiba pagi, janganlah kita tunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum tiba masa ajalmu. Pat alu yang hana lintah kecuali paya itik dan paya bi. Pat kata yang hana salah kecuali firman Allah dan perkataan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.